Halo para pendengar Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Kita ketemu lagi di channel Suyanto.id, channel Anda, yaitu channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan tetap bersama Bapak Dr. Insinyur Johan Yoga MSc. Beliau adalah trainer internasional dan saat ini beliau bermarkas besar di Singapura. Kita bersama lagi dan malam ini akan berbicara masih seputar Growth Mindset Coach untuk modul ke-7. Namun sebelum Anda semua melanjutkan video ini, melanjutkan menonton video, tolong klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Bapak Dr. Johan Yoga. Kita sapa dulu Pak Jo. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam Prof. Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Jo. Mudah-mudahan jarak Singapura Indonesia malam ini lancar Pak Jo. Mudah-mudahan insya Allah Prof. Nah, kita akan berbicara modul 7 Pak Jo dari Growth Mindset Coach, dan temanya, saudara, para pendengar Suyanto.id, adalah kita berbicara mengenai perencanaan ya. Jadi bagaimana rencana kita supaya tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Kita akan bersama Pak Jo. Pak Jo. Ya. Jadi Prof, modul ke-7 malam ini kita melihat growth mindset ini dari sisi pandangan orang lain ini. Jadi buku-buku pendukung dari luar Carol Dweck ini. Ya. Ya. Nah, berbicara tentang bagaimana kalau kita menetapkan sebuah tujuan, kalau kita nggak pakai perencanaan, itu hanya adalah sebuah keinginan, namanya mimpi. Mimpi. Ya, Bro ya. Mimpi, Pak Jo, mimpi. Ya. Untuk itu, izin Prof, share screen. Oke, ya kita siapkan Pak Jo, dan mudah-mudahan semua running well. Oke. Ya. Oke. Oke. Jadi malam ini adalah modul ke-7 ya Prof ya. Ya. Modul ke-7 ya. Nah, oke. Jadi seperti kita ketahui, ini buku pegangan kita. Kita udah sampai setengah jalan nih Prof. Udah sampai modul 6 ya. 50% ya. Nggak kerasa nih. Kuning-kuningnya makin lama makin banyak. Ya. Hari malam ini kita tambah lagi kuning satu lagi Prof. Ya, A goal without a plan, just wish. Ya, oke. Di modul ke-7 ini memperlihatkan bahwa apa? Bahwa kalau kita punya perencanaan, punya tujuan, harus ada perencanaannya. Oke. Harus ada perencanaannya. Nah, oleh karena itulah pada malam ini kita akan melihat apa objektifnya. Yang pertama adalah memahami betapa ketekunan itu sangat menentukan keahlian. Jadi tekun itu lebih tinggi daripada talenta, Prof. Oke. Nah, tekun. Jadi orang yang talentanya nggak terlalu bagus, tapi dia tekun, itu akan lebih tinggi kemampuannya daripada orang yang ahli, ya, talenta tinggi, tapi kurang tekun. Ya. Untuk itulah kita nanti akan berkenalan dengan dua buah buku nih, ya. Dua buah buku. Yang pertama namanya adalah Aturan 10.000 Jam. Oh ya. Kedua yang kedua ada namanya Grit. Nah, buku Grit, ya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membedakan antara apa itu namanya target performa dan apa itu namanya target pembelajaran. Ya, jadi ada dua macam target yang bisa kita ingat. Oke. Mari sekarang kita mulai, Prof. Ya, ini buku yang pertama, Prof. Ini buku best seller, Prof. Ya, ditulis oleh seorang wartawan, ya, orang wartawan namanya Malcolm Gladwell. Bukunya adalah Outlier. Ya, Outlier. Apa ini outlier ini? Ya, outlier ini adalah sesuatu dalam statistik namanya pencilan, Bro. Jadi seseorang atau sekelompok data yang menyimpang dari mayoritasnya. Ya, menyimpang dari mayoritas.
Oke. Jadi kalau kita pengen memperlihatkan supaya audien kita mengerti apa itu outlier, ini gambar-gambar yang kami kumpulkan, Prof. Oke. Ya, ini yang gambar yang kita kumpulkan, ya. Jadi orang-orang ini, nah ini adalah outlier nih, ya. Nih, outlier nih, ya. Ya. Dan Ini outlier nih. Pak Jo, outlier Ya. tidak banyak, selalu sedikit. Selalu sedikit. Ya. Nah, nanti kita akan tahu, Prof, apa rahasianya yang sedikit itu. Nah, inilah nanti, Prof, ya, yang bisa dibawakan oleh guru-guru di dalam kelas, Prof, untuk memotivasi anak-anaknya. Bagaimana mereka menjadi yang sedikit itu. Karena apa? Karena rahasianya ada, Prof. Rahasianya ada. Ya. Nah, karena Prof Yanto suka makan apel, dicari juga gambarnya, Prof. Apel saya Pak Jo. Ini apel NV-nya yang merah satu itu outlier juga, Prof. Iya. Kami cari-cari gambarnya, pikir, wah ini Prof Yanto kan doyan makan apel NV nih. Nah, ini NV-nya itu adalah outlier-nya, Prof, daripada apel yang lain ya, Prof. Jadi apa yang dibicarakan di sini, Prof, ya? Jadi dibicarakan di sini begini, Prof, ya. Prinsipnya ya, Prof, ya. Adalah tidak cukup untuk lahir hanya dengan talenta. Untuk menjadi seorang ahli. It is not enough to be born with a talent to be an expert. Ya, nggak cukup banyak talenta aja. Ya, lalu perlunya apa? Perlunya adalah kerja keras, berlatih. Nah, kemudian orang bertanya, berapa lama harus berlatih supaya bisa menjadi seorang ahli? Akhirnya ketemulah sebuah hukum yang disebut namanya hukum 10.000 jam. Oke, ya. 10.000 jam ya, Prof, ya. Jadi kalau 10.000 jam ini sama dengan Pareto, Prof. Tidak persis 10.000. Ya, tidak persis 10.000. Kalau Pareto kan 80-20 ya, Prof, ya. Kan bisa aja 78-22 ya. Demikian juga yang 10.000 nih. 10.000 nih bisa 9.800, bisa 10.200. Jadi nggak tepat lah 10.000. Oh ya, ya. Ya, ini kan empiris ya, Prof, ya, empiris ya. Nah, jadi kalau orang ingin mengira-ngira, Prof, ya, 10.000 jam tuh berapa lama dia bisa capai, Prof? Jadi ini, Prof, ya, kalau kita kerja sehari misalnya, Prof, ya, 8 jam per hari ya, Prof, ya. Ya. 8 jam per hari. 5 hari per minggu. Oke. 44 minggu per tahun. Karena nggak mungkin 52. Kalau itu 52 kita kerja terus, mati kita. Ya kan? Kira-kira, Prof, ya, 5,5 tahun, Prof. Itu akan mencapai 10.000 jam. Oh, 5,5 ya? 5,5 tahun, Prof. Oke. Ya, jadi boleh dikatakan begini ya, seorang anak ya, kalau dididik misalnya dari kelas 1 SMP ya, Prof, ya. Itu nanti dia tamat SMA tuh, kalau dia mengikuti pola ini, Prof, dia bisa menguasai suatu bidang dengan sangat bagus. Karena 6 tahun itu udah. Oke. Ya, kalau satu SMP kan sampai 3 SMA kan 6 tahun itu. Ya, ya. Wah. Ini 5,5 tahun, Prof. Wah, ini kalau jadi cocok, Pak Jo, untuk keluarga muda ini harus merencanakan ini sejak kecil anaknya. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Jadi bisa dia mengira-gira ya, Prof. Misalkan orang tua tuh pengen anaknya menjadi seorang misalnya pemain biola yang jago. Nah, dia bisa atur, Prof. Berapa lama ini kira-kira butuh waktu supaya anak saya bisa jago. Oke. Nah, ini, Prof, ya. Jadi ini ada grafik, Prof. Oh ya. Grafik yang menunjukkan berapa lama kerja per hari supaya dapat 10.000 jam. Kalau misalnya kita kerjanya cuma 4 jam sehari ya, Prof, ya. Nih, 5 tahun lebih. Kalau kerjanya cuma 2 jam aja sehari, ini misalnya di atas 10 tahun. Oke, ya. Kalau rata-rata kita kerja 8 jam per hari itu, Prof. Nah, inilah kira-kira waktu yang dibutuhkan. Ya. Jadi kesimpulan dari buku Outlier-nya adalah, Prof, apa? Untuk menjadi ahli itu kita perlu kerja keras. Ya. Itu pesan yang disampaikan oleh si Malcolm Gladwell itu, Prof. Ya. Nah, kemudian prinsip 10.000 jam ini kemudian dimanfaatkan oleh namanya Angela Duckworth. Oke. Ya. Dia menulis sebuah buku namanya Grit, Prof. Oke. Grit. Nah, lalu kita lihat sekarang kira-kira apa itu grit kira-kira. Nah, grit kira-kira kalau si Angela Duckworth itu menerjemahkan adalah grit sama dengan perseverance plus passion. Oke. Nah, jadi ini trait based on perseverance and passion for long term objective. Ya. Jadi tahan banting. Tahan banting.
dan selalu bersemangat. Ya. Ya, bersemangat ya. Ada passionnya di sana. Ya. Ya. Jadi mereka punya rumus, Prof. Bagaimana orang yang punya talent, kemudian dia melakukan usaha. Makanya ada rumus satu, Bro. Namanya talent kali effort sama dengan skill. Skill. Kalau menurut si Angela ini, skill aja itu nggak cukup katanya. Skill harus dikali lagi dengan effort, baru kita bisa mencapai sesuatu. Nah, di sini apa kesimpulannya, Prof? Effort ini memang pegang peranan. Karena dua kali dia, Prof. Ya, Prof ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya itu sama dengan achievement, ya, sama dengan talent kali effort kuadrat. Betul nggak, Prof ya? Kali effort kuadrat ya, Prof ya? Ya. Nah, itu kira-kira rumusnya. Oke. Jadi ini salah satunya ini kan menjadi parameter penting dari growth mindset. Ya, betul effort. sekali. Betul sekali. Ya. Ada rumusnya, ya. Rumusnya 65-35. Bahwa intelijen seseorang tuh 65% ditentukan oleh effort, 35% ditentukan oleh ability. Oke. Nah, ada rumus namanya 65-35. Oke. Di sini si Dylan Darwood itu bercerita bahwa apa? Bahwa kalau untuk meraih sukses itu nggak ada jalan cepat. Harus lewat ini liku-likunya. Persis seperti yang diceritakan oleh growth mindset ya, Prof. Iya, betul. Ya, harus lewat mistake, obstacle, failure. Gigih nggak dia bertahan? Oke. Ya, bersemangat nggak dia melaluinya? Sehingga akhirnya nanti bisa mencapai sebuah sukses. Jadi sebenarnya konsep dari grit ini sama juga dengan outlier itu. Ya, bahwa seseorang harus tahan banting. Tahan banting. Ya, Bro ya. Nggak boleh ngantuan, Pak Jo. Ya, nggak boleh ngantuan. Betul sekali. Oleh karena itulah si Angela Darwood ini mengatakan begini, Bro. Grit ini adalah sebuah maraton, Bro. Lari maraton ini. Bukan larinya sprinter nih, Bro. Bukan lari 100 meter ini. Ya. Ini larinya 24.000 kilometer, 24 kilometer nih, Bro. Ya, maraton ini. Bisa Jadi 2 jam lebih lari. Perlu konsistensi ini. Perlu konsistensi, perlu daya tahan banting, perlu semangat. Ya, makanya buku Growth Mindset Coach ini mengambil buku ini karena apa? Semangatnya cocok, Bro. Semangatnya cocok. Ya. Nah, inilah ada orang yang menerjemahkan ini menjadi ini G itu growth, R itu resilience, ya, I itu insting, T itu tenacity namanya. Tenacity. Ya, mungkin kata-kata tenacity ini nggak terlalu sering kita dengar ya. Nah, tenacity itu artinya kalau kita lihat di kamus juga sama, Prof. Kira-kira artinya dekat dengan perseverance, persistent, ya, gigih, tangguh, ya kan? Yeah. Ini kira-kira ada grit. Jadi dari 2 buku ini udah bisa kita simpulkan, Prof. Misinya sama, bahwa orang kalau mau berhasil itu adalah effort kuncinya, persis seperti kuncinya growth mindset. Oke. Kemudian ini ada buku yang terakhir, Prof, yang mau kita bahas. Oke. Namanya bukunya Peak, puncak. Ya. Nah, ini ternyata, Prof ya, kami baru tahu, Prof ya, hukum 10.000 jam itu inilah orang yang menemukannya, Prof. Ini namanya Anders Ericsson. Dia yang menemukan hukum 10.000 jam itu. Iya. Dia meneliti adalah anak-anak yang dilatih untuk menjadi seorang ahli pemain musik, Prof. Sehingga dia bisa mengumpulkan data bahwa ternyata setelah dia mencapai 10.000 jam berlatih, jadilah dia seorang ahli. Iya. Nah, inilah di buku Peak. Jadi di buku Peak itu dia terkenal dengan istilahnya apa? Ini, Prof. Ini. Deliberate practice. Deliberate practice. Deliberate practice. Jadi deliberate practice ini kalau kita terjemahkan adalah latihan yang terencana, Prof. Oh ya. Ya, latihan yang direncanakan dengan baik. Ya, namanya deliberate. Sehingga apa? Nah, ini, Prof, ada grafiknya, Prof. Jadi kalau kita punya goal-nya yang biru, goal-nya sebut namanya expectation ya, Prof ya, goal expectation, ya. Nah, kalau kita realitasnya kita berusaha, berlatih ya, yang merah ini, Prof. Rendah pencapaiannya, sangat jauh dari yang diharapkan. Tapi kalau kita pakai yang orange, deliberate practice ini, Prof. Ini sangat dekat, Prof. Ya.
ya, sangat dekat. Nah, jadi topik-topik yang kita bawakan malam ini berlandaskan ilmiah yang sangat kuat, ya sangat kuat. Ya. Sehingga inilah yang disebut namanya peak. Jadi orang dengan latihan yang teratur, kalau di sekolah mungkin orang yang belajar dengan teratur itu adalah orang yang bisa mencapai puncak. Puncak, Ini yang ya. disebut namanya peak ini peaknya itu. Peak. Ya. Jadi apa yang mau disampaikan oleh 3 buku itu, Prof? Sebenarnya 3 buku ini sama aja yang mau disampaikan ke kita, Prof. Oke. Bahwa apa? Bahwa kerja keras, hasrat, kegigihan, serta latihan yang teratur jauh lebih penting daripada talenta, Prof. Ya, karena harus ulet, Pak Jo. Harus ulet. Tenacity itu artinya ulet, Pak Jo. Ya, dari situ itu artinya ulet. Ya, tahan banting. Ya, mungkin kalau kita mau tambahkan buku satu lagi, mungkin yang buku yang pernah Prof tulis di Kompas tuh, Prof. Adversity Quotient ya, Prof ya. Ya. Ini cocok nih, buku keempat kalau kita mau tambah ya, Prof ya. Ini semangatnya sama. Semangatnya sama, Prof. Ya, adversity quotient. Bagaimana orang bisa mengubah sebuah masalah menjadi peluang. Ya. Sebuah masalah menjadi peluang. Oke, Prof ya. Sekarang mari kita lanjut. Ya. Ini, Prof. Alma maternya Prof Yanto nih. Ya. Namanya Carol Ames. Ya, Carol Ames. Dia nih sekarang udah pensiun. Ya. Bekas dekan di MSU College of Education. Ini sekolah saya, Pak Jo. Sekolah saya, Pak Jo. Ini maka itu, Prof. Ini jodoh nih, Prof ya. Kami begitu tahu ini dia mengembangkan sebuah model, Prof. Nama modelnya adalah target model. Ya, namanya target model. Itu ada di buku Grow Mindset Course. Kalau kami biasanya begini, Prof ya. Begitu dapat sebuah metode, kami cari di Google siapa yang menemukannya. Ternyata langsung keluar MSU. Waduh, ini mah amatir Prof Yanto ini. Langsung kami cari. Wah, cocok udah. Cocok, Pak Jo. Cocok ya. Nah, jadi dia membuat sebuah model, Prof. Ini katakan target model and approach to fostering a mastery goal orientation. Jadi bagaimana mereka menumbuhkan orientasi untuk menguasai sesuatu. Ya, mastery goal orientation, orientasi untuk menguasai sesuatu. Jadi buat perencanaan-perencanaannya. Jadi mereka susun dalam 6 tahap, Bro, 6 kelompok yang mereka ringkas menjadi apa yang disebut namanya target. Nah, target itu T itu task, A itu authority, R itu recognition, G itu grouping, E itu evaluation, T itu time. Nah, mantap ya, Bro ya. Mantap ini. Ya, makanya College of Education punya program untuk menyiksa saya dulu, Pak Jo. hasil siksaannya sekarang melihat hasil karya dari dekannya ini. Cocok udah. Ini malam ini sangat mengesankan, Bro. Ya. Alumni menonton hasil karya alma maternya sendiri ini. Ya. Jadi kalau task artinya apa? Ini seorang guru, Prof ya. Menentukan jenis tugas yang akan diberikan kepada siswanya. Ini berlaku nanti sistem apa yang kita sebut namanya equity, Prof. Jadi kalau siswa yang kuat diberi lebih menantang, yang sedang diberi sedang, yang kurang diberi kurang. Ya. Kemudian authority. Siswa itu diberi peran untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah pembelajarannya ini. Iya. Diberi dia otoritas. Jadi tidak dituntun oleh gurunya. Diberi dia authority. Iya. Kemudian recognition. Kemudian siswa ini tentu ingin memenuhi harapan dari gurunya ini. Maka itu mereka mencari cara untuk mendapatkan pengakuan. Betul. Ini jawabannya. Pengakuannya, Pak Jo, pengakuannya harus ingat, harus effort praise, bukan intelligence praise. Itu dia. Itu kuncinya. Ya, harus effort praise. Kemudian seperti yang Prof susun, Prof. Ini ada pengelompokannya, Prof. Seperti standar pembelajarannya pendidikan yang Prof susun. Dikelompok-kelompokkan. Tidak bisa pukul rata. Ya, betul. Ya, multi level namanya, Prof ya, atau multi apa namanya itu? Multi level kita buat. Multi level. Ya, di sini sebut namanya grouping. Jadi di kelas itu anak-anak itu memang tidak bisa dipukul rata. Maka itu dibuatlah grouping. Ya. Kemudian dari grouping itulah gurunya melakukan evaluasi. Ingat satu lagi, evaluasinya itu adalah menilai prosesnya dulu. Oke, ya. Proses oriented. Ya. Proses oriented. Kemudian yang
Untuk melihat sekali lagi effort juga itu, Pak Jo. Effort juga, Bro. Lihat bagaimana dia mengerjakannya, bagaimana dia berusaha, bagaimana dia mengatasi masalah, kesulitan-kesulitan. Maka itu dia diberi otoritas. Saya mau pakai rumus itu, silakan. Mau pakai kurva ini, silakan. Otoritasnya ada di tangan mereka. Nah, kemudian mereka supaya terkendali, Prof, diberi skema waktunya. Misalnya, oke, ini seminggu harus jadi, ini 1,5 minggu, ini 10 hari. Nah, ini Prof ya. Jadi sistem target inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan belajar itu, ya seperti tadi judulnya Prof ya, a goal without a plan is a wish. Jadi kalau kita punya goal, ya bikin target bikin targetnya. Targetnya kan perencanaannya nih. Supaya dia tidak hanya sekedar menjadi wish. Nah, inilah target sistem ini yang banyak sekali dipakai sekarang nih, Prof. Banyak sekali dipakai ini. Ya, nah, mungkin kita belum terlalu mengenal ini sistem ini. Ternyata sistem ini adalah hasil karya dari alma mater Prof Suyanto. Untung juga, Prof ya, di penghujung acara ini kita dipertemukan sama dia, Prof. Ya, dipertemukan sama dia. Maka kami katakan, Prof ya, buku The Growth Mindset Coach itu, Prof, bagus banget, Prof. Bukunya satu, Prof. Cuma kalau kita baca dengan baik, Prof, dia menjalar kemana-mana, Prof. Bagus banget itu buku. Ya, itu kira-kira ujung dari modul kita, Prof. Ya, Ya, jadi sekali lagi kita simpulkan bahwa apa? A goal without a plan is just a wish. Jadi kalau kita punya goal, buatlah plan-nya. Ya, buatlah plan-nya. Plan pembelajarannya, plan proyeknya, plan apapun. Kenapa? Ketika kita membuat plan-nya, kita bisa mengatur targetnya, SDM-nya, ya kan, waktunya, seperti yang sistem target yang dikembangkan oleh MSU College Education itu. Ya. Jadi ini kira-kira, Prof, ujung dari modul 7 kita. Jadi minggu depan kita akan masuk ke modul 8, Prof. Ya, ngintip Pak Jo, ngintip. Ya. Jadi seperti biasa kita beri bocorannya sedikit ya, Prof ya, supaya ini kita penasaran ya. Ya, kita beri bocoran sedikit ya. Jadi minggu depan tuh kita akan berbicara tentang bagaimana berdealing dengan kesalahan-kesalahan. Ya. Mistake are opportunity for learning. Ya. Apa yang mau kita pelajari, Prof? Pertama, namanya strategi 3 langkah, Prof. Bagaimana kita berdamai dengan kesalahan? Bagaimana kita bisa menganggap kesalahan itu sebagai peluang untuk belajar? Yang terakhir adalah bagaimana guru menuntun siswa melalui kesalahan-kesalahan itu. Wah, iya. Kemudian ada yang paling bagus satu lagi, Prof ya. Ternyata ada seorang profesor yang khusus meneliti tentang kesalahan, Prof. Dulu di Hong Kong, Prof. Sekarang pindah ke Singapura. Namanya Profesor Manu Kapur. Profesor Manu Kapur yang terkenal dengan apa yang disebut namanya productive failure, Prof. Ya. Hebat nih, Prof ya. Jadi dia membandingkan antara dua, Prof. Productive failure versus unproductive success. Wah, luar biasa. Apa katanya, Prof ya? Orang kalau sukses itu dengan mudah, suruh dia masuk jebakan. Nah, masuk ke fixed mindset istilahnya. Betul, Prof ya? Masuk ke fixed mindset. Sebaliknya, orang yang sering mendapatkan melakukan kesalahan-kesalahan, itu justru disebut namanya productive failure. Kenapa? Karena ketika dia melakukan kesalahan itu, dia belajar. Belajar mengatasinya. Iya, betul. Jadi inilah kira-kira, Prof, topik kita nanti untuk modul ke-8 minggu depan. Jadi sekian aja, Prof, untuk kita hari ini. Ya, kami mohon izin stop share dulu. Ya, bagus. Bagus, Pak Jo. Jadi yang itu unproductive sukses itu ibaratnya ya seperti dapat durian runtuh itu, Pak Jo. Betul sekali. tidak begitu banyak effort, tapi itu akhirnya masuk jebakan menjadi fixed mindset. Nah, begitu saudara-saudara, para pendengar pemirsa Suyanto.id, sekali lagi kalau Anda mempunyai tujuan harus direncanakan dengan baik. Kalau tidak, itu akan hanya merupakan keinginan. Mungkin saudara bisa mengatakan muda kaya raya mati masuk surga.
itu boleh saja. Tapi kalau tidak direncanakan dengan baik, itu kaya juga tidak, masuk surga juga tidak. Mungkin begitu Pak Jo. Nah, terima kasih Pak Jo atas kebersamaannya dari Singapura jauh-jauh sudah bisa datang ke Jogja dengan modalitas Zoom, dan kita ketemu lagi di minggu depan dengan modul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jo. Waalaikumsalam Prof.